good morning everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Okay, today we are going to learn about chapter 1. Jadi bab 1 dari semester 1 ini, yaitu tentang offers and suggestion. Okay, in this chapter we are going to learn about first how to ask suggestions, bagaimana caranya meminta saran, how to give suggestions, bagaimana caranya memberi saran, and how to respond it, bagaimana kita menanggapi saran. Nah, suggestion itu artinya apa? What is the meaning of suggestion? Yaitu saran ataupun nasihat. Suggest means to present a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for consideration. Jadi suggest itu memberikan saran ataupun nasihat untuk menyampaikan ide ataupun rencana sebagai bahan pertimbangan. Jadi suggestions can be in form of solutions. Bentuk saran itu bisa satu dalam bentuk solusi, advice, nasihat, plan, rencana, and idea atau ide. Contohnya, for example, first, let's finish our homework first. Mari kita selesaikan PR kita dulu. Berarti kita menyarankan lawan bicara kita untuk menyelesaikan PR terlebih dahulu. Contoh yang kedua, let's go home. Mari pulang. Berarti kita menyarankan untuk pulang. Oke, di sini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk how to ask suggestions. Jadi, ada beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan untuk meminta saran. Yang pertama adalah menggunakan kata shall. Contohnya, shall we clean the classroom? Ya, apakah kita harus membersihkan kelas? Atau bisa menggunakan should. What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Atau bisa juga menggunakan do you have any idea? Apakah kamu punya ide? And do you have any suggestion for me? Apakah kamu punya saran untukku? What do you recommend for me? Apa yang kamu rekomendasikan untukku? Apa yang kamu sarankan untukku? Jadi kita bisa menggunakan ekspresi ini to ask suggestion. And how to give suggestion? Lalu bagaimana caranya memberikan saran? Ya, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah let's plus verb 1. Kata let's harus diikuti verb 1. Masih ingat dengan verb 1? Contohnya ada kata study, tadi ada kata finish, ada kata go, dan lain sebagainya. Let's study English. Mari kita belajar bahasa Inggris. Yang kedua, kita bisa menggunakan why don't you plus verb 1. Masih diikuti verb 1. Contoh, why don't you go to school? Kenapa kamu tidak pergi ke sekolah? Number 3, you could or should. Jadi bisa menggunakan could ataupun should plus verb 1. Kamu bisa atau kamu seharusnya. Nah, kalau kamu pakai should itu berarti lebih menekankan saran itu. Contohnya, you could eat at the canteen. Ini ketutup ya. Kamu bisa makan di kantin. Oke, cara yang berikutnya adalah how about plus verb ing. Kalau tadi let's diikuti verb 1 atau verb 1. Nah, kalau how about harus diikuti verb ing. Contohnya di sini adalah kata eating. How about eating at Amel's house? Bagaimana kalau makan di rumah Amel? Jadi, ingat kalau how about diikuti verb ing. Yang kelima, what about? Ini mirip ya, tapi beda yang mengikuti. Kalau how about diikuti verb ing, what about diikuti dengan noun, bisa diisi someone atau something. What about Amel's house? Bagaimana dengan rumah Amel? Bagaimana kalau ke rumah Amel? Misalnya seperti itu. Yang keenam, I suggest that plus noun clause. I suggest that diikuti noun clause. Noun clause itu seperti kalimat biasa, cuma letaknya sebagai objek. Contohnya, I suggest that we clean the class. Aku atau saya menyarankan untuk kita membersihkan kelas. Nah, jadi tadi ada 6 ekspresi yang bisa kita gunakan untuk memberikan suggestions.
Nah, oke. Kalau kita diberikan saran, berarti kan kita harus merespon. Nah, di sini ada beberapa respon yang kita bisa berikan. Untuk merespon, itu kita bisa accepting or declining. Kita bisa menerima saran tersebut ataupun menolak saran yang diberikan. Contohnya di sini ada let's go to movie. Kalau kita menerimanya, kita bisa mengatakan yes, let's go. Atau kalau kita menolak, kita bisa mengucapkan no, thank you. Bisa dilengkapi dengan I do not feel like going. Tuh. Contoh lagi, kita bisa menggunakan kata okay, I will atau yes, I will. Bisa. Why don't you do your homework before going out? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR-mu sebelum keluar? Jadi kamu disarankan ngerjain PR dulu sebelum keluar. Kamu bisa mengatakan okay, I will. Atau kalau menolak, kamu bisa mengatakan sorry, I think I will go out first then do my homework. Maaf, saya rasa saya akan keluar dulu baru mengerjakan PR. Jadi ini adalah ekspresi yang kamu bisa gunakan untuk menerima suggestion, menerima nasihat atau saran, dan ekspresi ini bisa kamu gunakan untuk menolak saran. Tuh. Oke, ini ada contoh percakapan yang meminta dan memberikan saran. Di sini ada Lucy yang sedang berbicara dengan Jane. Lucy berkata, Jane, I got a bad score on examination. What should I do? Nah, kata Lucy, Jane, aku mendapatkan nilai jelek pada ujian. What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Lalu si Jane menjawab, Lucy, you must study harder. Lucy, kamu harus belajar lebih giat. Contoh berikutnya, di sini ada percakapan antara dua orang. Salah satunya berkata, Dimas, I feel dizzy. Dimas, saya merasa pusing. Lalu Dimas menyarankan, you should take medicine. Kamu harus minum obat. Nah, ini saran yang diberikan oleh Dimas. Lalu direspon oleh si A yang bilang kalau dia pusing tadi, dia bilang yes, I will. Ya, saya akan minum obat. Nah, ini contoh percakapan singkat atau short dialogue about asking and giving suggestion. Okay, now this is your time for assignment. Sekarang waktunya tugas. Nah, apa tugas kalian? Tugas kalian adalah make 2 short dialogues about asking and giving suggestion. Jadi buatlah 2 dialog singkat tentang memberi dan meminta saran. Seperti contoh tadi yang sudah kita bahas. Silakan buat versi kamu sendiri dengan ide kamu sendiri dan gunakan ekspresi yang tadi sudah Ibu jelaskan. Tadi kan sudah Ibu berikan ekspresi asking suggestion itu bagaimana, kalau mau giving suggestion bagaimana, kalau respond bagaimana. Silahkan itu kamu aplikasikan ke dalam tugas ini. 2 saja ya, silahkan nanti dikumpulkan di Google Classroom. So this is the end of our class today. Thank you for your attention. If you have any question, ask me. Bisa lewat WA ataupun Google Classroom. Gitu ya. Okay, thank you. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.